Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, kekuatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan proses belajar mengajar pada kali ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi hamba yang mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Baik, mahasiswa-mahasiswaku, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah sendiri itu berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Yang jelas sistem perbankan syariah itu lebih unggul dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem perbankan syariah itu memang melalui ada namanya ikut campur tangan dari Allah dan Rasulnya. Kita masuk ke pengertian perbankan syariah. Bank Islam atau bank syariah selanjutnya disebut dengan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Jadi yang kita tahu, yang disebut bank Islam atau bank syariah itu adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan atau berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa yang namanya bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang memang seluruh akad, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh lalu lintas pembayaran dan lain sebagainya itu berlandaskan prinsip syariah yang berlandaskan otomatis ke Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak ada akad yang tidak berlandaskan sesuai dengan syariat. Semua akad yang diberlakukan di perbankan syariah itu seharusnya sudah sesuai dengan syariat. Mungkin yang berlaku sekarang, kenapa banyak orang yang mengatakan bank syariah tidak syariah, itu tidak salah banknya dan tidak salah juga sistemnya, tapi yang salah mungkin oknumnya. Oknum yang memang membuat bank syariah itu sendiri menjadi tidak syariah, seperti itu. Banyak kasus-kasus bank syariah itu sendiri yang tidak menerapkan sistem syariah itu sendiri, bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena oknumnya yang tidak mau menjalankan sistem syariah itu sendiri. Prinsip operasional bank syariah. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT.
Dan secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari 5 dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dioperasikan. Jadi memang secara garis besar akad-akad yang ada di perbankan syariah itu, secara garis besar akad-akad yang ada di perbankan syariah itu adalah 5 akad ini. Pertama ada sistem simpanan atau biasa kita kenal wadiah. Ada akad bagi hasil, biasa kita sebut atau mudharabah ya. Margin keuntungan, ada sewa juga, dan ada jasa atau fee. Jadi ini akad dasar yang ada pada produk bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah. Agar kegiatan operasional bank syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan bank syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diatur dalam pasal 36 dan 37 PBI nomor 6/24/PBI 2004. Sedangkan di sini kita masuk langsung ke kegiatan bank syariah. Jadi kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Pertama ada mudharabah. Adalah akad kerjasama usaha antara sohibul mal atau pemilik dana dan mudharib dengan pengelola dana dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, yaitu sohibul mal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, yaitu mudharib tadi, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Jadi mudharabah ini adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana yang satu sebagai pemilik dana dan yang satu lagi sebagai pengelola, yaitu mudharib. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung 100% oleh pemilik dana atau sohibul malnya, kecuali ada faktor yang ditemukan kelalaian pengelola seperti penyelewengan, kecurangan, penyalahgunaan dana dan lain sebagainya. Itu otomatis kerugian akan ditanggung oleh pengelolanya atau mudharibnya, dan otomatis nanti secara bagi hasilnya di akhir sesuai dengan kesepakatan di muka. Jadi apa bedanya bagi hasil dengan bank atau bagi hasil apa perbedaannya bagi hasil dengan bunga? Sedangkan bagi hasil juga ditetapkan di muka dan bunga juga ditetapkan di muka. Jadi perbedaan bagi hasil dengan bunga itu adalah, kalau bunga memang sudah ditetapkan di muka oleh bank secara sepihak. Sedangkan bagi hasil atau mudharabah itu ada kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Perbedaan pertama itu. Yang kedua, apabila bunga salah satu mendapat keuntungan, yang satu lagi hanya mendapat berapa persen dari bunga tersebut, ketetapan bunga tersebut. Sementara kalau dibagi hasil,
dia sesuai berapa dapat keuntungannya. Keuntungan itu dibagikan sesuai dengan nisbahnya masing-masing, sesuai kesepakatan di awal. Kalau di sistem bunga, dia kadang bisa nasabah bisa untung dan untung sekali, bisa rugi sama sekali. Begitu juga dengan bank. Bank bisa untung sekali dan rugi sekali. Seperti itu. Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah mutlaqah itu adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jadi kalau mutlaqah ini lebih cakupnya luas. Jadi mudharib bisa saja melakukan kegiatan apa saja, semua usaha, tidak terpaku atau terpaut sama usaha apa, waktunya jam berapa dan lain sebagainya, di daerah mana. Akan tetapi dengan syarat bisnis yang dilakukan tersebut adalah bisnis yang halal. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah itu kebalikan dari mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis usaha, dunia usaha. Jadi antara kerjasama sahibul mal dengan mudharib ini lebih diarahkan oleh sahibul mal, ya kamu harus begini, kerjanya begini, dan kamu harus begini-begini, ya. Itu udah ditentukan sama sahibul malnya. Jadi dia lebih terikat. Sedangkan mutlaqah itu lebih bebas, dia mau usaha apa saja terserah, waktunya di mana terserah, bisnis apa saja terserah. Sedangkan muqayyad itu lebih terperinci atau dibatasi. Yang kedua, yang pertama tadi ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisab yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jadi kalau mudharabah tadi adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang satu sebagai mudharib, yang satu sebagai sahibul mal, seperti itu. Sedangkan di musyarakah adalah kerjasama antara dua orang terlebih, mereka sama-sama memberi modal dan mereka sama-sama juga menjadi mudharib atau pengelola. Jadi dua orang ini sama-sama mengeluarkan modalnya berapa persen dan sama-sama mengelola, seperti itu. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung sesuai dengan porsi modal. Adapun jenis-jenis musyarakah ada 4, yaitu ada musyarakah mufawadah, musyarakah alinan, musyarakah wujuh, dan musyarakah abdan. Masuk ke musyarakah mufawadah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum atau kerja yang sama sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerja sama itu. Jadi kalau musyarakah mufawadah ini dia lebih ke pemberian modalnya sama. Misalnya ada 4 orang, semua memberi modal 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dan 4-4-nya juga ini berlaku juga sebagai mudharib, pengelola. Mereka juga semua kegiatannya, jenis kegiatannya semua dibagi rata sama semua. Yang kedua ada musyarakah al-inan. Musyarakah inan, syirkah inan biasanya. Kerjasama dalam modal dalam satu perdagangan yang dilakukan 2 atau lebih
dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. Kalau Inan ini dia lebih modalnya harus sama. Kerjasama modal yang dilakukan 2 atau lebih dan keuntungannya dibagi berdasarkan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. Jadi sama-sama memberikan modal, tetap sama-sama memberikan modal, tapi ada yang 70-30, ada yang 80-20, ada yang 50-50, ada yang 60-40 dan lain sebagainya. Dan bagi hasilnya pun sesuai dengan modal yang diberikannya. Selanjutnya ada musyarakah ujuh, syirkah ujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan sesuatu pembelian yang dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Ini dia lebih ke apa namanya? Dia lebih kayak kerjasama seperti apa ya? Antara tukang kain dan tukang jahit seperti itu. Antara tukang kain dan tukang jahit. Ada kain dia, ada tukang kain dia memiliki kain, ada tukang jahit dia memiliki skill, dan 2 orang ini berkolaborasi dan bisa menghasilkan sesuatu produk, dan produk ini dijual dan keuntungan dibagi menjadi 2. Wafan kebalik ya. Kebalik itu syirka abdan ya, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti pandai besi, alat-alat servis elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi menjadi bersama. Sedangkan syirka wujuh ini dia lebih kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan sesuatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Selanjutnya ada wadiah, adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain. Wadiah itu adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan pada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu ada wadiah amanah dan wadiah domanah. Biasanya yang sering kita dengar wadiah yad amanah, wadiah yad domanah. Kalau yang amanah itu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan domanah yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan serta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya ada murabahah. Murabahah ini jenis jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi mudharabah ini, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan maupun dicicil. Jadi kalau murabahah ini dia akadnya jual beli, dan yang penjual memberitahukan bahwa berapa keuntungan yang dia dapat dari modal tersebut. Sedangkan salam adalah transaksi jual beli juga, tapi transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, di mana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka secara tunai.
Ada istisna. Istisna ini adalah transaksi jual beli juga seperti salam, tapi perbedaannya kalau istisna ini dia pembayarannya bisa di awal, di tengah ataupun di akhir, sedangkan barangnya juga di akhir. Barangnya juga di akhir. Jadi kalau salam ini seperti dia ada penjual sayuran misalnya, penjual sayuran atau penjual beras lah ya, atau penjual beras. Ada pembeli mau membeli beras A misalnya, tetapi dia belum punya beras A, otomatis si penjual harus memesan dulu beras A. Dipesan beras A, sudah dibeli sama dia, diberikan ke pembeli, ditambahkan dengan harga keuntungannya, harga pokok plus keuntungannya, seperti itu. Jadi kalau salam ini dia lebih ke barang yang memang sudah ada, kita pesanan barang yang sudah ada. Sedangkan kalau istisna ini pesanan yang barangnya belum ada, seperti kalau kita ke tukang kayu untuk dibuatkan lemari, itu kan lemarinya belum ada. Atau kita ke tukang jahit, kita ada bahan kain, kita melakukan transaksi istisna di situ. Jadi tukang jahitnya membuat dahulu barang tersebut, itu istisna. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna, cuman hak guna aja ya, atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi kalau ijarah ini sewa ke pemindahan hak guna saja ke nasabah atau yang menyewa dengan pembayaran upah sewa. Ada qard adalah perjanjian pinjam minjam uang atau barang. Qard dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qard tersebut. Biasanya kalau di perbankan syariah ini, qard ini digunakan atau difungsikan kepada karyawan, misalnya karyawan bank tersebut ingin meminjam uang untuk kebutuhan keluarganya, otomatis biasanya bank syariah memberikan pinjaman tersebut tanpa bunga. Apabila bank syariah mengambil keuntungan dari bunga tersebut, itulah yang namanya bunga atau riba tersebut. Jadi qard ini dia lebih ke pinjam meminjam uang atau barang, yang dimana bank tidak boleh mengambil keuntungan di situ. Tapi bank boleh meminta biaya ganti yang diperlukan dalam pelaksanaan akad. Misalnya apa? Matrai. Kan ada perjanjian tuh antara bank dengan peminjam. Otomatis di situ misalnya kalau ada surat atau ada kontrak, ada akad, ada matrai dan lain sebagainya, biaya administrasi itu biasanya ditanggung oleh peminjam itu sendiri. Ada kontraknya kan, biasanya ada materi 6.000, 3.000 dan sebagainya. Ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta pemilik atau peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Jadi rahan itu jaminan ya. Ada hawalah juga, adalah pengalian utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ini biasa terjadi juga nih di kita. Ada juga wakalah, adalah transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa, atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama pihak lain.
Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang diberikan amanat oleh orang lain, maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat atau kuasa tersebut. Wakalah yang sudah kita tahu ya perwakilan aja lah ya, perwakilan misalnya kita mau transfer dari bank A, kita ATM kita bank A ke ATM bank B, otomatis kita nasabah memberikan amanat kepada bank A untuk mentransfer uang nasabah ke bank B, itu wakalah. Atau juga bisa seperti ATM itu kan wakalah dari bank. ATM itu ada di mana-mana kan, karena nggak mungkin kita selalu ke bank, jadi wakalahnya itu ATM itu perwakilan bank. Jadi seluruh produk-produk perbankan syariah itu ya pada intinya adalah sama seperti konvensional sih sebenarnya. Ada penghimpunan dana, ada penyaluran dana, dan ada produk jasa. Ini yang sudah kita bahas tadi. Ada produk dan jasa bank syariah. Kalau dari penghimpunan itu ada prinsip wadiah, ada giro wadiah, ada tabungan wadiah. Ada juga di prinsip mudharabah, ada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Sedangkan penyalurannya itu bisa disalurkan ke murabah, istisna salam kalau jual beli. Kalau bagi hasil itu ada murabah musyarakah. Kalau ujah itu ada ijarah muntayal bitamlik. Sedangkan jasa keuangan itu adalah wakalah, kayak seperti ATM tadi jasanya, kafalah, hiwalah, rohan, kod, dan sor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inni la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.